Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 3 alasan untuk tidak bimbang. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah kita mengalami keraguan-raguan, kecemasan, atau kebimbangan? Memang harus disadari bahwa bimbang atau cemas tidak akan pernah lepas dari hidup setiap manusia. Kebimbangan biasanya datang ketika kita merasa tidak siap atau tidak ada kepastian. Karena hal tersebut seringkali membuat kita bimbang dan takut gagal. Apalagi keadaan zaman hari-hari ini seringkali mendatangkan keraguan-raguan dalam hati kita. Namun, bolehkah kita sebagai orang-orang percaya terus-menerus tinggal dalam kebimbangan? Saudaraku yang saya kasihi, tidak ada alasan untuk bimbang. Kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh kisah dalam Alkitab yang kita baca saat ini, sesungguhnya kita tidak perlu bimbang atau cemas. Mengapa demikian? Ada 3 alasan bagi kita untuk tidak bimbang. Alasan yang pertama, karena Yesus
senantiasa berdoa dan mendoakan kita. Kalau kita melihat dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, Matius 14 ayat 23, di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi, Allah kita, Yesus Kristus, tidak pernah minta didoakan. Tuhan justru mendoakan kita. Bukankah ini hal yang luar biasa? Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu bimbang? Karena Yesus datang di saat yang tepat. Kita melihat dalam ayat yang ke-30, Matius 14 ayat 30, di sana dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi saudaraku yang saya kasihi, kalau kita sudah sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi Tuhan datang pada saat yang tepat. Dan Tuhan tahu kapan saat yang tepat itu. Percayalah bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu bimbang? Karena Yesus sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Kita lihat dalam Matius 14 ayat 32 sampai 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Alam semesta pun tunduk kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, sekarang mari kita buang jauh-jauh segala kebimbangan dan keraguan dalam hati kita. Ingatlah, kebimbangan adalah musuh iman. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk bimbang. Hadapilah setiap persoalan yang terjadi dan percayalah kepadanya, maka kita pasti akan memperoleh kemenangan. Percayalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami tidak akan bimbang dan ragu lagi, karena Engkaulah Tuhan penolong kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami.
Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami bimbang dan ragu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan beribadah kepadamu, berkatilah kami, berikanlah kami sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kami boleh melewati sepanjang hari ini hanya oleh kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.